Di video kali ini akan dibahas mengenai makromolekul. Nah, makromolekul itu apa? Makromolekul itu dapat dikatakan sebagai suatu molekul besar yang terdiri dari monomer-monomer atau molekul tunggal. Nah, makromolekul ini terdiri dari karbohidrat, lipid, asam nukleat, dan protein. Keempat jenis makromolekul ini yang akan dibahas lebih lanjut. Kita masuk pada jenis yang pertama, yaitu karbohidrat. Nah, karbohidrat atau bahasa lainnya sakarida yang berartinya gula ini merupakan senyawa polihidroksialdehida atau polihidroksiketon. Nah, kenapa dikatakan polihidroksialdehida atau keton? Nanti akan dibahas sebentar. Nah, seperti yang kita tahu bersama bahwa fungsi utama dari karbohidrat adalah sebagai sumber energi. Nah, berdasarkan jumlah monomernya, karbohidrat dibagi menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Yang pertama yaitu monosakarida dengan rumus CXH2OY dengan X-nya minimal 3. Karbohidrat ini merupakan jenis karbohidrat yang paling sederhana sehingga tidak dapat dihidrolisis atau dipecah lagi. Jadi monosakarida ini yang paling sederhana ya dari jenis karbohidrat. Nah, berdasarkan jumlah atom C, monosakarida dibagi menjadi ada 4. Sebenarnya ada lebih dari 4 seperti heptosa dan seterusnya, namun yang sering kita jumpai yang ada di sekitar kita ada 4 yaitu triosa 3 atom C atau contohnya itu gliseraldehid, tetrosa 4 dengan 4 atom C contohnya eritrosa, pentosa dengan jumlah atom C 5 contohnya ribosa dan deoksiribosa, dan heksosa contohnya glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Nah, monosakarida ada yang memiliki gugus aldehida disebut aldo dan memiliki gugus keton yang disebut ketosa. Karena itu tadi di awal dikatakan bahwa karbohidrat ini merupakan polihidroksiketon dan polihidroksialdehida karena jenis karbohidrat sederhananya atau penyusunnya ini monosakarida ini ada memiliki 2 gugus tersebut. Nah, jenis monosakarida yang paling kita kenal yaitu ada 3. Yang pertama yaitu glukosa, ada galaktosa, dan ada fruktosa. Nah, di gambar ini merupakan ikatan aldehida atau glukosa ini memiliki gugus fungsi aldehida sehingga disebut dengan aldosa. Glukosa dan galaktosa mengikat gugus yang sama yaitu gugus aldehida atau aldosa sehingga keduanya sering disebut dengan aldoheksosa. Ini nama lain dari glukosa dan galaktosa. Nah, untuk fruktosa dia mengikat gugus keton atau ketosa sehingga namanya menjadi ketoheksosa. Nah, pertama masuk pada glukosa ya. Glukosa nama lainnya gula darah karena jenis glukosa ini yang ditemukan pada darah. Gugus fungsinya di sini ada aldehida atau aldosa, rasanya manis dan fermentasi bisa produksi ya, mutarotasi ya, dan sumber biasanya dari buah, sayuran, dan madu. Nah, sedangkan galaktosa ini gugus fungsi sama ya dengan glukosa dengan rasanya kurang manis dan ini sumbernya merupakan hasil hidrolisis dari laktosa. Nah, laktosa ini ada nanti di sakarida. Nah, selanjutnya untuk fruktosa, nama lainnya gula buah. Nah, sudah bilang tadi bahwa mengikat gugus keton atau ketosa. Nah, rasanya paling manis dan sehingga sumbernya ini dapat dari buah, madu, dan nektar. Selanjutnya di sakarida dengan rumus umumnya C12H22O11. Nah, ini merupakan jenis karbohidrat yang jika dihidrolisis menghasilkan 2 monosakarida atau 2 monosakarida yang tadi bergabung akan membentuk disakarida sehingga namanya di yang berarti 2. Disakarida ada dibagi menjadi sukrosa, maltosa, dan laktosa. Nah, sukrosa ini merupakan nama lain dari gula pasir atau gula invert. Nah, monomernya atau pembentuknya ini merupakan gabungan dari glukosa dan fruktosa. Nah, rasanya paling manis dan sumbernya dari buah, tebu, dan bit. Nah, kemudian yang kedua yaitu maltosa, nama lainnya gula malt. Dia merupakan gabungan dari 2 buah glukosa
memiliki rasa manis dan sumber ini merupakan hasil hidrolisis atau pecahan dari amilum. Amilum ini nanti ada di polisakarida. Kemudian laktosa, nama lainnya yaitu gula susu. Monomer atau penyusunnya merupakan glukosa dan galaktosa. Rasanya kurang manis dan bersumber dari susu. Itu kenapa? Karena rasanya kurang manis, susu kadang ditambah dengan gula atau ditambah dengan sukrosa. Nah, ketiga ini merupakan jenis karbohidrat yang terdiri dari dua monomer. Nah, jika sukrosa terdiri dari glukosa dan fruktosa, maltosa terdiri dari dua buah glukosa, sedangkan laktosa terdiri dari glukosa dan galaktosa. Setiap jenis disakarida ini ada tersusun dari glukosa ditambah dengan jenis monosakarida yang lain. Selanjutnya, polisakarida dengan rumus umum C6 dalam kurung H10O5 tutup kurung N. Nah, karbohidrat yang apabila dihidrolisis akan menghasilkan lebih dari 10 monosakarida, atau dengan kata lain, polisakarida ini merupakan gabungan dari banyak monosakarida, bisa lebih dari 10. Polisakarida dibagi menjadi amilum, selulosa, dan glikogen. Nah, amilum ini nama lainnya pati kanji, monomer diglukosa, rasanya kurang manis. Dan kelarutannya larut dalam air panas dan bersumber dari umbi dan biji-bijian. Amilum ini dibagi menjadi dua, yaitu amilosa, amilopektin. Nah, amilosa dan amilopektin merupakan senyawa penyusun amilum. Nah, keduanya memiliki perbedaan. Amilosa memiliki rantai yang lurus, sedangkan amilopektin memiliki rantai yang bercabang. Selanjutnya pada selulosa. Selulosa atau nama lainnya gula susu. Rasanya kurang manis, tidak larut dalam air dan biasanya bersumber dari daun, batang, dan kapas. Selulosa ini tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia dan hanya dapat dicerna oleh hewan seperti sapi. Nah, kenapa? Karena dalam tubuh manusia ini tidak memiliki enzim selulase. Enzim selulase hanya dimiliki oleh hewan seperti sapi. Nah, karena itu selulosa ini jika masuk ke dalam tubuh tidak dapat dicerna. Berbeda dengan amilum. Amilum ini dalam tubuh manusia itu ada enzim amilase sehingga amilum dapat dipecah menjadi jenis karbohidrat yang lebih sederhana dan dapat diserap oleh tubuh. Nah, karena itu manusia tidak dapat mencerna selulosa karena tidak memiliki enzim selulase. Nah, selanjutnya yaitu glikogen. Nama lainnya gula otot atau pati hewan. Rasanya tidak manis, kelarutan koloid hidrofil atau suka air, dan sumbernya pada otot atau hati. Nah, jadi karbohidrat yang berlebih dalam tubuh akan disimpan dalam bentuk glikogen dan disimpan di otot dan hati. Nah, glikogen atau karbohidrat yang disimpan di otot akan digunakan oleh otot, sedangkan glikogen yang berlebih yang disimpan di hati nanti akan digunakan disebarkan ke seluruh tubuh apabila tubuh kekurangan atau menerima sinyal membutuhkan karbohidrat yang lebih. Ini bentuk simpanan glukosa yang menjadi energi cadangan. Jadi glikogen merupakan salah satu energi cadangan tubuh selain lemak, tapi glikogen ini tidak dapat disimpan lama. Berbeda dengan lemak, glikogen ini disimpan dan akan segera digunakan. Nah, penyimpanannya hanya untuk sementara. Nah, kita masuk pada uji identifikasi karbohidrat. Yang pertama ada uji Molis. Dilakukan dengan menambahkan alpha-naftol atau larutan H2SO4 pekat. Uji Molis ini akan bereaksi positif terhadap semua karbohidrat. Nah, jika positif mengandung karbohidrat, akan terbentuk batas keunguan pada larutan. Sedangkan jika tidak ada karbohidrat, tidak akan terbentuk batas tersebut. Yang kedua yaitu uji iodin dengan menggunakan larutan I2 kecoklatan. Uji iodin ini bereaksi positif terhadap amilum dan bereaksi negatif terhadap selulosa dan glikogen. Artinya uji iodin ini hanya untuk menunjukkan adanya
karbohidrat jenis amilum ya, bukan untuk jenis karbohidrat lain. Suatu senyawa itu mengandung amilum, maka akan berwarna biru tua, dan jika tidak, warnanya akan tetap kecoklatan. Yang ketiga, uji oksidator menggunakan pereaksi Tollens dan Fehling yang dipanaskan. Nah, bereaksi positif terhadap gula produksi dan bereaksi negatif terhadap gula bukan produksi. Nah, reaksi Tollens ini jika pada gula produksi akan terbentuk cermin perak atau Ag. Sedangkan jika tidak ada berarti tidak terbentuk cerminnya. Dan pada reaksi Fehling jika positif mengandung gula produksi akan terbentuk endapan merah bata. Nah, gula reduksi itu apa? Gula reduksi itu merupakan golongan gula yang dapat mereduksi senyawa-senyawa penerima elektron. Semua karbohidrat termasuk gula reduksi kecuali sukrosa dan pati. Nah, pati ini atau amilum ya. Nah, demikian pembahasan mengenai karbohidrat. Untuk selanjutnya video pembahasan protein akan dilanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih.